A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, setelah kita melaksanakan sholat fardu subuh. Jadi di sini saya akan mengajak sahabat-sahabatku, saudaraku untuk melihat video berikut ini untuk kita jadikan bahan pelajaran dan bahan kajian pada pagi hari ini. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ben buradayım, yanındayım. Merak etme. Bir şey olmuyor aşkım. Merak etme, ben yanındayım. Tamam, ben yanındayım. Hiçbir şey yok. Ablam? Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Ne geliyorsun aşkım? Naziye. Naziye. Aşkım. Naziye. إسرائيل datang memanggil jadi pembaringan. Bila Israel datang memanggil jasangan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Nah, setelah sahabat-sahabatku, saudaraku menyaksikan video tersebut, yaitu video orang yang mengalami sakaratul maut, meninggalkan dunia ini, meninggalkan jasadnya. Nah, di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa kematian itu tidak memandang kita sehat atau tidak memandang kita sakit, tidak memandang kita siap atau tidak memandang kita belum siap. Nah, ini harus kita lalui, wajib kita lalui kematian itu yang kita takuti, ya kan, yang kita sayang meninggalkan dunia. Kalau Allah tiba di perjanjian, maka harus kita lalui. Nah, karena Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa harus merasakan kematian. Nah, kalau kita lihatlah di sekitar kita, binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati, manusia meninggal. Nah, benar janji Allah bahwa setiap bernyawa harus merasakan kematian. Nah, sebelum tiba waktu datangnya perjanjian kita, tentu kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita dalam menghadapi perjalanan kita menuju alam barzah. Nah, jadi di sini kita harus taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, jadi
Sahabat-sahabatku, saudaraku harus memahami bahwa apapun yang kita cari di dunia ini, sesukses apapun kita di dunia ini, pasti hukumnya akan kita tinggalkan. Nah, ini kita dalam mencari kesenangan dalam hidup ini, kita bekerja, ya kan, untuk memperoleh kesenangan tadi kan. Nah, begitu juga untuk mencari kesenangan hidup setelah kematian. Kita bekerja. Jangan dikira kita tidak bekerja mencari kesenangan dalam hidup setelah kematian itu. Kita sholat kita kan kita bekerja itu. Tapi bekerja kepada apa? Kepada Allah. Kita puasa, zakat, infak, sedekah. Itu kan kita kerjakan semuanya. Kalau tidak kita kerjakan berarti kita tidak bekerja. Nah, jadi kan sama toh. Untuk mencari kesenangan dunia, kita harus bekerja. Untuk mencari kesenangan hidup setelah kematian, kita harus bekerja. Bedanya hanya, kalau kita bekerja itu untuk dunia, maka itu untuk kebutuhan hidup kita di dunia. Kalau kita bekerja untuk Allah, ikhlas karena Allah, maka itu untuk kebutuhan kita hidup setelah kematian. Sama kan? Tidak ada beda. Yang nyata itu sebanding lurus dengan yang gaib. Gitu. Yang membedakan hanya takwa dan ingkar. Gitu. Kalau di dunia, yang membedakannya itu orang yang malas sama orang yang rajin. Nah, ini yang membedakan kalau untuk dunia. Orang yang rajin, dia akan sukses meraih apa yang dia inginkan. Gitu. Kalau orang malas, tidak dapat apa yang dia inginkan, dia tidak akan dapat kesuksesan. Begitu juga dengan mencari kesenangan hidup setelah kematian. Nah, siapa yang rajin beribadah, rajin menaati perintah Allah, maka dia sukses mendapatkan kesenangan. Allah balas dengan kesenangan, yaitu nikmat di alam kubur, nikmat nanti di sorga. Sama, itu juga toh. Nah, jadi manusia meninggal itu, yang selama ini sahabat-sahabatku tahu hanya meninggalkan dunia ini kan. Setelah saya berikan penjelasan, sahabat sudah semakin memahami bahwa kita meninggalkan itu ada dua. Satu, kita tinggalkan jasad, tempat kita mencari makan. Nah, untuk alat kita untuk mencari makan. Jadi jasad ini alat kita untuk mencari kehidupan. Yang kedua, dunia tempat kita untuk mencari kehidupan. Nah, dunia ini sifatnya sementara. Kita mulai hidup sebenar-benarnya hidup setelah mengalami kematian. Itulah sebenar-benarnya hidup. Karena tidak ada lagi kematian setelah kita meninggal dunia di dunia ini. Setelah itu tidak ada lagi namanya meninggal dunia. Yang ada hanya balasan. Walaupun seberat biji sara keburukan sahabatku saudaraku akan dibalas. Walaupun kebaikan itu seberat biji sara akan Allah balas. Nah, jadi saya teringat waktu saya naik pesawat dari Batam menuju Pekanbaru. Di tengah perjalanan itu pesawat kami itu mengalami trouble, turun dari ketinggian berapa ribu feet itu. Sehingga ada yang takbir, ada yang nangis, ada yang berdoa. Kawan saya, ibu-ibu itu nangis, dibilangnya dia tidak jumpa lagi sama anaknya. Saya aja ketawa aja. Saya gurau, ngapain kau ingat lagi anakmu dalam posisi kita akan mengalami kematian? Ya kau enak kau masih bisa ketawa kau. Karena dalam hati saya lihat aja pesawat itu. Nanti gitu dia menjelang menyentuh tanah, saya akan cepat menghilang. Nah, saya akan menghilang meninggalkan jasad saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Tuh hilang saya. Jadi kematian itu tidak saya rasakan. Nah, jadi yang ditanya bagaimana caranya Ustadz, itu kajian orang sufi.
Karena di sana kita tuh di dalam tarekat, kita tuh ikut suluk. Suluk itu ada 40 hari, itu puncaknya 40 hari. Nah, kerja kita di suluk itu hanya beribadah kepada Allah. Sholat wajib, sholat sunat, zikir. Dan yang memasakkan untuk yang kita makan itu, orangnya harus berzikir. Jadi sebelum masak dia harus berzikir. Kalau tidak nanti guru kita tahu, dia akan marah sama tukang masak itu. Kau masak tidak berzikir, nanti ada pengaruhnya sama yang mengikuti suluk ini. Nah, ada pengaruhnya orang-orang sedang beramal di kelambu itu. Nah, jadi berzikir orang masak itu. Guru tuh tahu. Karena pernah itu datang guru marah-marah dia sama tukang masak tuh. Kamu masak tidak berzikir kamu, kata. Kamu tidak tahu pengaruhnya itu sama orang-orang sedang suluk ini. Nah, ya selama 40 hari itu, selama bulan puasa itu, kita kegiatan kita ya hanya beribadah aja. Memutuskan dunia ini. Belajar kita untuk memutuskan dunia ini. Belajar kita mematikan diri kita ini. Nah, itulah namanya kita suluk itu. Nah, kita berzikir terus selama 40 hari. Kita istilahnya habis subuh. Habis subuh sampai menjelang masuknya waktu zuhur. Nah, kalau sudah masuk waktu zuhur, kita kerja lagi, sholat lagi, zikir lagi, terus sampai nanti menjelang berbuka puasa. Itu selama 40 hari. Nah, nanti kita di situ kita siap menerima apapun yang Allah akan berikan cobaan. Apa kita akan jatuh miskin, apa kita akan nanti ditinggalkan orang-orang kesayangan kita, apa kita nanti dimusuhi kawan-kawan kita, apa kita nanti akan dibully kawan-kawan kita. Kita harus siap. Nah, itulah namanya kita sudah mematikan diri. Tentu apapun yang diomongkan orang tidak ada ngaruh. Ya kan, tidak ada pengaruhnya. Nah, makanya saya ketawa itu kalau Ustadz Wahabi Salafi membicarakan masalah orang-orang sufi, gitu. Saya ketawa aja itu, karena dia tidak paham, kan? Ya. Jadi di suatu saat juga pernah saya itu berlayar dari Batam ke Tanjung Pinang, naik kapal laut. Itu posisi gelombang tingginya, na'udzubillah min dzalik, sehingga kapal itu seperti kertas. Jadi kawan-kawan saya tidak ada yang berani keluar. Saya ajak merokok, ada di antara yang depan sama belakang itu ada tempat ruang untuk merokok, tidak ada yang berani. Saya pikir sendiri aja, saya merokok, saya pandangi gelombang itu, subhanallah, seperti sampah kami di tengah lautan itu, seperti kertas yang dimainkan gelombang air itu. Nah, betapa Allah itu mempunyai kekuasaan. Nyata Allah itu berkuasa di alam ini. Nyata Allah itu berkuasa atas ciptaannya. Nah, jadi di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, kita harus membekali diri. Yang pertama, kita menghindar dulu daripada kekal di dalam api neraka. Jadi kita menghindari kekal di dalam api neraka itu. Jangan sampai kekal kita di sana, abadi kita di situ. Nah, ini harus kita tahu dulu. Nah, setelah kita tahu, jangan diperbuat. Yang pertama, syirik. Mengakui ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Mengakui ada tempat perlindungan lain selain perlindungan Allah. Mengakui adanya tempat untuk meminta selain kepada Allah. Nah, ini jangan mendoakan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita berbuat syirik. Abadi kita nanti di nerakanya Allah itu. Yang kedua, jangan mati bunuh diri. Nah, jangan mati bunuh diri. Karena orang mati bunuh diri itu orang yang berputus asa atas rahmat Allah. Nah, kan sudah kita bahas kan. Jadi yang ketiga, kita jangan munafik. Dari manusia munafik. Nah, tiga ini harus kita jaga di hubungan kita kepada Allah.
Nah, hubungan kita sama manusia. Yang pertama, kita jangan durhaka kepada orang tua. Mengatakan ufit, itu aja tidak boleh. Apalagi menghardi orang tua, apalagi sampai menitikkan air mata orang tua kita. Nah, itu akan mengalami kematian amat sulit. Kalau sudah mengalami kematian yang sulit untuk melepaskan nyawa ini dari badan, jangan berharap selamat di alam kubur. Kalau tidak selamat di alam kubur, jangan berharap selamat di yaumil qiyamah di padang mahsyar. Ini yang pertama. Nah, jangan kita sama orang tua kita tuh kasar. Jangan suka memarahi orang tua kita. Kalau disuruh jangan malas. Itu salah satu tindakan amalan. Kalau kita disuruh, nah pergi dulu beli ini ke kedai, ini duitnya, kita pergi. Bagaimana Ustadz kalau kita capek, kita sudah kerja nih, ikuti ya sana, ikuti sini, kan pada kita ini ada batasnya, capek juga Ustadz, perlu istirahat. Nah, kita bilang iya kan aja, iya. Nah, kita istirahat. Nah, ya kan? Itu. Yang kedua, jangan gibah. Jangan memburuk-burukkan orang. Jangan membicarakan aib orang. Karena nanti saudara sahabatku akan menjadi manusia merugi. Semua pahala yang sahabat dapatkan, yang saudara peroleh, itu akan diberikan kepada orang yang sahabat gibah dan sahabat jahati. Jadi termasuk manusia merugi. Kalau tidak ada lagi yang mau diambil pahala dari sahabatku, maka dosa orang tersebut akan diberikan kepada sahabatku. Itulah keadilan Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya kan? Nah, jangan memfitnah orang. Jangan memfitnah orang, jaga mulut, jaga perkataan kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah. Timbulkan rasa kasih sayang, timbulkan rasa ibah. Kalau kita nak selamat dunia dan akhirat. Itu. Jadi sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, sahabatku tentu tidak ingin mengalami kematian yang sulit. Karena kematian ini ada dua proses kematian itu. Yang pertama, proses kematian melalui sakit. Yang kedua, kematian itu dengan tidak melalui sakit dulu. Nah, dia sehat, tidak tahu meninggal dunia, mendadak dia meninggal dunia seperti video tersebut. Ada dua. Ada yang beraktivitas, sedang nyanyi, ada yang sedang berbicara, ada yang sedang dia melakukan siaran, ada yang terbaring di rumah sakit. Jadi kematian itu tidak melihat situasi kita. Asal tiba di perjanjian, pada hari yang ditentukan, jam yang ditentukan, maka kita wajib meninggalkan dunia ini. Meninggalkan orang-orang kita sayangi, meninggalkan harta yang kita bangga-banggakan, meninggalkan jabatan yang kita bangga-banggakan. Kalau sahabat jadi seorang pemimpin di salah satu instansi pemerintah atau di instansi swasta, berlaku adil. Karena sahabat itu jangan terpengaruh dengan cerita orang. Sahabat mempunyai telinga, sahabat mempunyai mata, nilailah sendiri orang tuh. Jangan sampai terhasut. Nah, karena nak selamat dunia akhirat, itu berlaku adil. Nah, jadi ada saya lihat dua suami istri. Waktu itu saya sedang duduk-duduk sama guru saya. Guru saya waktu itu jualan. Jadi adalah suami istri datang membawa kijang kapsul dengan uang 20 juta. Mendatangi guru saya. Jadi dia keluarkan foto orang. Buya, tolong dimatikan ini orang. Saya terkejut.
Saya pandang orangnya. Nah, suami istri dulu, yang istrinya pakai jilbab, yang suaminya pakai topi, nah, seperti topi saya ini. Meminta supaya membunuh orang melalui jalan mistik, secara gaib. Guru saya marah. Nah, dikasih kijang kapsul, BPKP, STNK langsung sama kunci ditambah uang 20 juta. Itu diletakkan di meja itu. Merah muka guru saya itu. Sampai dia bilang, pergi kau dari sini. Daripada kau kubunuh nanti. Nah, kalau orang lain kasih 20 juta, dikasih mobil, udah mau dia mau bunuh orang. Nah, padahal yang dia dapat itu bakal dia tinggalkan setelah dia mengalami kematian. Memang ada orang sebagian berpendapat bodoh, kalau sudah mati ya mati, belum tahu kita apa aja kejadian. Yang penting dunia dulu kita nikmati. Nah, dianya tidak berpikir bahwa dia aja dunia dia cari supaya dia senang, sifatnya sementara. Dia tidak cari yang sifatnya abadi untuk selama-lamanya. Kalau dapat kesenangan itu kesenangan yang selama-lamanya, kalau dapat kesesaran itu kesesaran yang selama-lamanya. Jadi disitulah kita ini harus berpikir untuk mencari selamat dunia dan akhirat. Inilah senjata yang paling ampuh yang kita miliki adalah pikiran. Untuk membedakan yang mana yang hak, mana yang batil. Untuk membedakan mana yang lurus, mana yang bengkok. Untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jangan hanya karena kebutuhan hidup dunia kita mau menipu. Kita tipu orang. Sementara hasil yang kita tipu itu apakah kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Nah, jadi kematian itu wajib harus kita lalui. Makanya kalau kita sakit, maka kita bisa ditaklinkan, diajari. Nah, kalau orang matinya mendadak atau matinya tabrakan, siapa yang mengajari? Ya kan? Kalau kita sakit nih, dirawat rumah sakit atau mengalami kematian, waktu menjalani rata kematian itu kita kan ditaklinkan orang, masih ada yang membimbing. Nah, kalau orang yang meninggal mendadak atau meninggal tabrakan, gimana? Siapa yang membimbingnya? Nah, terkait dengan itu, makanya Allah sudah memberitahu, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha memberikan rahmatnya. Gitu. Makanya diberitahu, ingatlah aku dimanapun engkau berada. Baik kita dalam perjalanan, kita ingat Allah. Dan kita bekerja, kita ingat Allah. Baik kita di rumah, kita ingat Allah. Baik kita di kamar mandi, kita ingat Allah. Mengingat tidak sama dengan menyebut. Kalau kita sebut nama Allah, Allah, nah, itu menyebut, mengucapkan Allah, Allah, Allah. Kalau mengingat enggak, nah, dia tidak ada lagi suara, tidak ada lagi huruf. Nah, ini udah sedikit menyinggung ke sufi. Nah, kita sampai situ aja ya, jangan sampai terlalu dalam kali ya. Contohnya, kamu ingat enggak perjalanan kamu dari kantor ke rumah? Apa yang saudara lihat? Oh, di sana ada Alfamart. Udah tuh ada ruang jual bolu komojo. Udah tuh nanti di sana tuh ada jembatan. Lewat jembatan itu nanti ada lubang. Ah, itu namanya ingat. Jadi begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Hendaknya sholat kita itu tercermin dalam perkataan dan perbuatan. Tercermin hendaknya. Tercerminnya perkataan kita dan perbuatan kita itu dari hasil sholat, yaitu sholat yang khusyuk.
Jadi kita belajar terus supaya mendapatkan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang tidak mengingat yang lain, hanya yang diingat hanya Allah. Selama dia sholat yang dia ingat hanya Allah, yang lain dia tidak ingat. Nah, kadang-kadang kita ini aneh. Kita tadinya mau mencari kunci, capek-capek kita mencari kunci itu tidak dapat-dapat. Tiba kita mau sholat, ingat kunci itu. Nah, inilah kerjanya setan, iblis dengan bala tentaranya. Nah, di saat kita menjelang kematian itu berkumpul semua setan-setan itu. Mereka tadinya kita waktu kita hidup, dianya menggoda. Tapi kita saat menghadapi sakaratul maut, dianya lebih giat lagi, lebih gigih lagi dia menggoda kita. Nah, makanya saya pernah juga, jadi kita cerita sedikit lagi ya. Jadi ada orang tua, udah tua, udah 10. Jadi dia bilangnya gini, kalau orang mau meninggal dunia itu, biasanya dia melihat alam gaib, kesurupan. Ini kesurupan tuh. Dia melihat alam-alam gaib tuh. Jadi cari dukun. Kaget saya. Udah tua kok suruh cari dukun. Kalau kita cari dukun, yang calon tadi jadi apa dia? Selamat enggak? Kalau kita cari dukun, tidak selamat lah. Kita dilarang berdukun. Pergi ke dukun kita dilarang. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita perbanyak doa. Nah, kita perbanyak doa. Kita memohon hanya kepada Allah. Nah, gimana kita mentaklinkannya? Nah, jadi saya juga pernah ngalami itu waktu anak saya mau meninggal. Itu dia kata, ada tuh banyak yang orang-orang pakai baju gamis ngejek-ngejek aku ya kata. Mana tunjuk? Itu ya tunjuknya kan. Saya ambil air, saya bacakan air itu, saya lemparkan tempat arah dia nunjuk. Apa yang kau lihat? Tepakan orang tu ya, lari petang-panting orang tu ya. Nah, guru saya di Zikir Tawakal Almarhum Pak Zaini, waktu menjelang kematiannya, dia didatangi oleh 3 orang. Yang satu mengajak pindah agama Nasrani, yang kedua Yahudi, yang ketiga Majusi. Nah, guru saya loh, yang muridnya udah jutaan loh. Waktu itu saya berpikir, waktu beliau bercerita sama saya, guru aja mengalami seperti ini, gimana saya murid? Astagfirullahaladzim, sampai takut saya, sampai saya sedih tuh. Guru aja mengalami seperti ini, gimana saya? Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Apabila sahabat-sahabatku ada sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara kita. Semoga mereka dipulihkan Allah dari sakitnya, disehatkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, mendapatkan rahmat dan redha Allah, diberkati umurnya, dirahmati umurnya, mendapatkan rezeki yang halal. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.